Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Nabi bersabda, puncak dari kemuliaan di dalam Islam adalah al-jihad. Nah, jihad secara keseluruhan. Jadi jihad itu bukan hanya berperang, ya, tapi memiliki makna yang sangat luas. Salah satunya adalah berperang menghadapi musuh kafir harbi yang memerangi umat Islam, memerangi orang-orang yang zalim. Fala udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan di dalam Islam terkecuali kepada orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Quran, kata jihad itu sendiri tersebar di banyak ayat yang memiliki arti yang berbeda-beda. Tidak semua jihad memiliki satu arti, yaitu berperang. Dia memiliki banyak arti. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Di sini pakai kata jihad, bentuk fi'il amr, jahid. Jahada yujahidu mujahadatan. Fi'il amrnya jahid. Kalau kata jihad tidak menggunakan kata penghubung setelahnya berupa harfu jar, maka memiliki arti berperang. Jadi ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Enggak ada harfu jar, langsung. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang dimaksud di situ kafir harbi. Jadi tidak mudah memahami Al-Quran. Masa diajak orang awam kembali kepada Al-Quran? Tidak semudah itu. Puluhan tahun baru bisa faham dengan belajar. Kata jihad saja ternyata bukan hanya satu arti. Dari mana kita bisa bedakan? Dari ilmu. Jadi kalau tanpa harfu jar artinya berperang. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Langsung maf'ul bih. Itu pasti artinya qital, peperangan. Begitu juga harus diterangkan apakah di situ semua orang kafir diperangi. Kan di ayat itu gak diterangkan. Langsung saja, wahai Nabi Muhammad, perangilah orang kafir. Berarti semua orang kafir diperangi. Tidak juga. Harus kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya.
ternyata yang dimaksud kafir harbi. Orang kafir yang tidak memerangi umat Islam hukumnya haram diperangi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadah lam yarih raihatal jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh orang kafir zimmi istilahnya, orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, apa kata Nabi? Maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Nah, maka tidak boleh main ngutip-ngutip satu-satu ayat kemudian memahami sendiri, nggak boleh. Tanpa dengan ilmu nggak boleh. Jadi yang dimaksud kafir harbi, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Orang munafik i'tiqadi, namanya an-nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Apa itu nifaq amali? Dia muslim tapi melakukan amalan-amalan orang munafik, disebut dengan penyakitnya nifaq amali. Yang dimaksud di ayat itu bukan nifaq amali, nifaq i'tiqadi, pura-pura masuk Islam. Itu yang disebut orang munafik. Jadi nifaq itu ada dua. Bahaya kalau kita gak faham. Mengutip hadis Nabi, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ad akhlaf, wa idza tumin khan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik ada 3. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Berarti setiap orang yang berdusta langsung munafik. Enggak seperti itu pemahamannya. Yang dimaksud di situ amalan orang munafik. Perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Karena munafik i'tiqadi harus dalam hati mengkufuri, mengingkari ajaran Islam, pura-pura masuk Islam. Itu namanya munafik. Jadi hadis ini berbicara tentang nifaq amali. Apabila dia berdusta, dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila diberikan amanah, dia mengkhianati. Akan tetapi para ulama mengatakan khawatir kalau amalan ini terus dilakukan, yang awalnya nifaq amali, tapi karena sering dilakukan terus-menerus, khawatir masuk kepada nifaq i'tiqadi. Itu keterangan hadisnya. Yang kedua, kata jihad di sini artinya di dalam Al-Quran artinya berjuang, bukan arti berperang. Apabila setelahnya itu ada harfu jar, ada kata penghubung, biasanya menggunakan fi sabilillah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Alladzina jahadu fina, ada fi setelah jahada atau jahadu. Orang-orang yang berjuang atau yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Lanahdiyannahum subulana, itu jalan-jalan kami, artinya jalan menuju ke surga. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini bukan artinya berperang, artinya berjuang atau bersungguh-sungguh. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tujahiduna fi sabilillah, ada kata fi, ya, harfun, ya, dalam ilmu nahwu harfu jar namanya. Tujahiduna
fi. Kalau yang awal tadi langsung jahidil kuffara wal munafikin. Jadi kalau gak ada harfu jar artinya berperang. Perangilah tadi fil amr. Tapi kalau ada fi setelah kata jihad, itu bukan artinya berperang, tapi artinya berjuang. Atau berperang melawan hawa nafsu. Maka di ayat tersebut, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan juga kalian berperang melawan, ya bukan berperang, berjuang melawan hawa nafsu. Anfusikum, ada yang mengartikan diri-diri kalian, bisa juga diartikan nafsu-nafsu kalian. Nah itu tidak mudah kan? Katanya sama, tapi ketika diterjemahkan artinya beda. Yang berikut artinya memaksa. Jadi jihad memiliki arti memaksa. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ayat Al-Qur'an juga. Di sini bukan arti berperang, juga bukan arti berjuang, tapi artinya berubah, memaksa. Padahal katanya dari kata jihad juga. Wa in, dan jika jahadaka, kedua orang tuamu memaksamu, bukan kedua orang tuamu berperang denganmu. Walaupun dari kata jihad, memaksa di situ. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu litusyrika bi, agar kamu menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak tahu ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu. Kita gak boleh taati orang tua jika orang tua memaksa kita melakukan perbuatan dosa, menyembah selain kepada Allah, atau melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu undang-undang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ artinya memaksa, bukan berperang, bukan juga artinya berjuang. Nah ini kata jihad di dalam Al-Quran. Dan jihad juga ini banyak. Ya. Orang menuntut ilmu, Nabi sebut juga jihad. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berperang di jalan Allah, hatta yarji'a, hingga nanti dia kembali pulang ke rumahnya. Luas, jihad ini luas. Jadi antum jihad jangan hanya tunggu mau perang, saat ini antum bisa jihad. Karena kita bukan darul harb. Indonesia bukan darul harb, bukan wilayah perang. Maka gak boleh sembarangan mengajak perang-perang, jihad-jihad. Ada aturan. Jihad itu berlaku di darul harb, wilayah yang memang terjadi peperangan, dan jelas masalahnya itu apa. Jangan teriak-teriak Allahu Akbar, kemudian berteriak jihad, ternyata sengketa tanah. Jihad dari mana? Ngambil haknya orang. Jihad suci, ibadah. Tujuannya apa? Masalahnya apa?
Jihad gara-gara berkelahi warisan. Nggak ada jihad begitu. Mati konyol. Bukan masalah takut atau apa. Masalahnya setelah meninggalnya kita bagaimana nih? Meninggalnya dalam keadaan baik tidak? Jangan mati konyol. Sudah korbankan nyawa, salah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi orang belajar sungguh-sungguh, terutama ilmu agama. Itu bahkan dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, "Lau wuzina midadul ulama ala dami syuhada la rajaha midadul ulama ala dami syuhada." Seandainya ditimbang tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, maka tintanya ulama kebaikannya lebih berat daripada darahnya syuhada. Tapi ulama yang model mana? Ulama al-amilun mukhlisun mursyidun. Ulama yang benar-benar ulama, amalnya ikhlas, ilmunya jelas, memiliki sanad, orangnya akhlaknya baik, hatinya bersih. Ulama yang asli susah. Tapi kalau ada, derajatnya melebihi para syuhada. Ada banyak. Pertanyaan muncul, kok bisa? Tinta itu pengorbanannya paling ringan bagi ulama. Ya. Berapa sih harga tinta? Pena, sesuatu yang paling murah. Kalau syuhada mengorbankan sesuatu yang paling mahal, nyawa. Kok bisa yang paling murah dari ulama lebih berat kebaikannya daripada pengorbanan para syuhada yang mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang gak ada lagi di atas itu? Ada gak pengorbanan nyawa di atas itu? Gak ada lagi. Itu paling tertinggi, mengorbankan nyawa untuk agama. Ulama korbankan sesuatu yang paling ringan, pena. Kata Imam Hasan al-Basri dalam kitab Al-Fawaid Tsaminah karya Al-Habib Muhammad Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim Ayahadah al-Umar, itu ada dalam kitab beliau. Ada yang mengatakan ini nisbat kepada Imam Hasan al-Basri. Kok bisa sesuatu yang paling ringan, paling murah dari ulama, yaitu tinta, bisa mengalahkan kebaikan sesuatu yang paling mahal pengorbanannya dari para syuhada? Yaitu apa? Mengorbankan nyawa. Darah di situ maknanya mengorbankan nyawa, darahnya. Maka dijawab oleh para ulama, para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang membuka pintu dakwah. Dan para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan dakwah. Mana lebih mulia? Membuka pintu dakwah ataukah yang menyampaikan dakwah? Dua-dua mulia, tapi yang satu wasilah. Syuhada itu sebagai wasilah agar dakwah ini bisa tersampaikan. Yang menyampaikan dakwah ini para ulama. Para syuhada, mereka membuka pintu ilmu agar ilmu bisa tersampaikan. Tapi yang menyampaikan ilmu siapa? Para ulama. Para syuhada membuka pintu kebaikan dengan hadirnya Islam. Tapi yang menyampaikan Islam siapa? Para ulama. Maka syuhada perantara, ulama itu adalah tujuan. Maka tujuan lebih mulia dari perantara. Makanya dalam Sahih Bukhari, setiap para syuhada yang meninggal dunia, ruhnya itu dinaungi oleh malaikat. Jadi malaikat menaungi dengan sayapnya di atas langit, kemudian di bawahnya itu ruhnya para syuhada dinaungi. Antum kalau
dihormati orang, saking dihormati kalau keluar dari mobil ada yang payungin. Itu simbolnya apa? Ini orang yang dihormati. Berarti para syuhada itu dihormati oleh Allah, sehingga Allah perintahkan malaikat menaungi sayapnya, menutupi ruh-ruh mereka. Tapi lebih dahsyat lagi, dalam hadis Nabi katakan, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya di atas tanah untuk diinjak, dinaiki oleh para penuntut ilmu, sebab malaikat ridho kepada apa yang mereka lakukan. Lebih dahsyat lagi, sayap malaikat yang mulia dihinakan, ditundukkan di atas tanah, diletakkan dan diinjak oleh penuntut ilmu. Bagaimana ulamanya? Ini masih penuntut ilmunya. Bagaimana walinya? Bagaimana al-arif billahnya? Berarti ini memang goyah tujuan. Ini yang paling mulia. Wa dzurwatu sanami al-jihad. Contoh ya. Kenapa para ulama itu lebih mulia dari para syuhada? Jawaban pertama tadi, karena syuhada perantara, ulama adalah tujuan. Alasan kedua, jihad yang dilakukan oleh para syuhada secara umum itu punya durasi waktu. Artinya berperang tidak mungkin sampai seumur hidup. Tiap hari perang sampai 60-70 tahun. Ada liburnya, ada waktunya istirahat. Berbeda dengan jihadnya para ulama dan para aulia wassolihin. Mereka jihad melawan hawa nafsu, menjaga diri tidak melakukan dosa dan maksiat, mengatur waktu untuk wakafkan umurnya untuk menjaga, menyebarkan, mengajarkan, mendakwakan ilmu Nabi Muhammad SAW seumur hidup 24 jam non-stop. Mana lebih berat? Jihad melawan hawa nafsu fardu ain, jihad melawan musuh fardu kifayah. Fardu kifayah jihad. Kalau sudah ada yang banyak berperang, gugur kewajiban. Tapi jihad melawan hawa nafsu fardu ain. Setiap saat harus kita lawan nafsu kita yang mengajak kepada kejahatan. Saya ambil contoh. Tidak mudah jihad yang mereka lakukan. Inilah mujahid yang sesungguhnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya yang lahir 164, wafat 241 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunanul Kubra, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud yang lahir 118, wafat 181 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir 384, wafat 458 Hijriah. Hadisnya panjang, tapi saya ambil poin pentingnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah fi riwayah. Wa fi riwayah fi ta'atillah. Para pejuang, para mujahid, mereka adalah orang-orang tadi saya katakan jahada nafsahu, enggak ada harfu jar, langsung. Berarti artinya apa? Perang. Para mujahid kata Nabi adalah orang-orang yang berperang melawan hawa nafsunya untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Oh, tidak mudah. Lebih mudah medan perang. Perang selesai meninggal habis. Ini enggak dijaga dirinya. Waktunya diatur. Saya ambil satu contoh ulama yang semacam ini banyak. Tapi cukup satu contoh.
ada ulama besar di India bernama Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri, imam azim. Ya, seakan-akan beliau ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani versi Indianya. Ahli hadis, kitab-kitabnya ajaib. Kitab-kitabnya ajaib. Setiap pembahasan, setiap kitab yang beliau baca, pasti beliau berikan penjelasan satu kata per kata. Ya, naqdu ahadithihi, beliau studi kritis hadis-hadisnya, apakah benar ini sanadnya dan seterusnya. Wa dhabtu ahkamihi, kemudian beliau keluarkan hukum-hukumnya. Wa i'rabu kalimatihi, kemudian beliau i'rab, analisa kata per kata. Kemudian beliau berikan tarjih, seleksi apakah ini sahih, apakah dhaif, apakah hasan. Kemudian membahas ilalnya. Pokoknya satu kata itu dibahas panjang lebar. Setiap membaca kitab, per kata itu dibahas dari berbagai disiplin keilmuan, dan bacanya sampai selesai. Namanya Imam Al-Kashmiri. Beliau menulis syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Faidul Bari. Beliau menghatamkan kitab Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Aini itu 20 jilid ya. Satu jilid bisa sampai 400-500 lembar. Ada 20 jilid. Hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, 20 jilid 1 bulan. Di bulan suci Ramadan. Dan bahkan beliau faham dari awal kitab sampai akhir, bahkan hafal. Sebagian mengatakan hafal. Qad istau'aba Fathal Bari. Itu ada 30 jilid cetakan lama. Cetakan baru ada yang 15 jilid, tergantung cetakan. Itu beliau mengerti dari awal sampai akhir, bahkan dikatakan hafal. Dan beliau satu-satunya ulama khususnya di India yang ketika membaca kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih tebal lagi, 52 jilid. Beliau baca bukan sekedar baca, tapi setiap kata beliau terangkan satu persatu. Ini mujahadah yang luar biasa, tidak main-main. Dan membaca kitab sejak usia anak-anak sampai masa beliau meninggal, gak pernah lepas dengan kitab. Beliau mengarang kitab, menta'alik, mentarjih. Itu baca setiap hari 200 lembar. Setiap hari, minimal itu. Gak bisa ditinggal, setiap hari 200 lembar. Hadal mujahid. Ini juga mujahid. Kenapa para ulama dikatakan lebih mulia dari para syuhada? Tadi alasan pertama, bahwa ulama tujuan, syuhada adalah perantara. Yang kedua, bahwa jihadnya para syuhada terbatas, ada waktunya. Tapi jihadnya para ulama seumur hidup sampai meninggal. Dan yang ketiga, manfaat dari jihadnya ulama itu lebih bermanfaat. Imam Nawawi itu mau ikut jihad. Imam Nawawi dapat info di Irak mau diinvasi oleh bangsa Mongol. Izin kepada gurunya, wahai guru, saya izin mau bantu saudara saya berperang. Kata gurunya, kamu berperang di ilmu saja. Karena kalau kau meninggal manfaatmu hilang. Karena orang sepertimu ini sulit dicari. Maka Imam Nawawi merubah mindsetnya, beliau berperang di dalam menuntut ilmu, ya, sampai dikatakan itu masuk toilet 7 hari sekali, karena makan hanya korma. Takut buang waktu, kebanyakan masuk toilet. Wa kana yasumud dahr, puasanya hampir tiap hari. Wa kana lam yanam fil lail, malam tidak tidur. Mengarang kitab, bahkan karangan kitabnya dengan umurnya gak sebanding.
Oh, bisa umurnya 40 sekian dengan karangan yang sangat banyak, itu dihitung gak cukup umur. Dia wakafkan semua umurnya. Inilah mujahid juga, mujahid hakiki. Sekarang manfaatnya kita bisa rasakan. Kitab-kitab Imam Nawawi bermanfaat. Nah, ini artinya al-mujahid al-hakiki. Baik. Jadi jihad itu luas. Jihad itu luas maknanya. Musuh kita juga, yaitu ada musuh yang kelihatan di depan mata. Ya, kita ketika jihad melawan sesama manusia, kelihatan. Israel kelihatan. Tapi ada musuh yang tidak kita sadari, yang tidak kelihatan, yang ada di dalam setiap diri kita, yaitu nafsu dan syaitan. Ini juga harus diperangi. Ini juga wajib diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwi nafsuka allati baina zanbaik." Diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Itu musuh juga, sama, harus jihad. Musuh nih. Musuh yang kedua, Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total. Jangan setengah-setengah. Total. Ya, hukumnya dilaksanakan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Ini wajib diperangi juga. Jangan hanya kita berpikir musuh kita yang kelihatan itu manusia. Kafir harbi itu, Israel itu. Lah ini ada musuh juga dalam diri kita, yang juga wajib kita perangi. Statusnya sama. Bahkan yang musuh yang kelihatan itu fardu kifayah. Musuh yang ada dalam diri kita fardu ain, wajib bagi setiap kita memeranginya. Tapi cara berperangnya berbeda. Musuh yang kelihatan lebih mudah. Ini musuh ini kemana kita pergi dia ada. Dia bisikkan kejahatan setiap saat dalam hati kita. 24 jam tanpa tidur. Ada yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, hal nama syaitanu atau hal yanamu syaitan? Apakah syaitan juga tidur? Imam Hasan al-Basri mengatakan, lau nama la istarahna. Seandainya syaitan tidur, kita bisa istirahat. Ternyata syaitan gak tidur-tidur. Kok kita kalah sama syaitan? Mujahadahnya ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka, tapi tidak patah semangat, sungguh-sungguh. Padahal dia tahu akhirnya neraka. Itu syaitan tuh. Bagaimana cara memeranginya? Musuh yang gak kelihatan ini, kita gunakan pedang. Kalau musuh yang kelihatan ada senjata, kita lawan dia dengan senjata. Di masa dahulu ada pedang, ada tombak, ada panah. Di zaman sekarang senjata canggih, rudal, bom dan seterusnya. Itu musuh yang kelihatan. Senjata ini gak berlaku bagi musuh yang gak kelihatan. Secanggih apapun itu teknologinya, gak bisa membunuh nih musuh yang ada dalam diri kita. Apa kata Imam Zunun al-Misri? Kita membunuh dengan pedang yang namanya pedang as-sidq, kesungguhan untuk taat kepada Allah. Itu cara membunuh musuh kita yang ada dalam diri kita. As-sidqu sayfullah fi ardih, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Kesungguhan untuk taat dan patuh kepada Allah adalah pedang Allah yang ada di bumi. Tidaklah diletakkan pada sesuatu, melainkan dia akan memutuskannya. Kesungguhan. Sungguh di dalam taat, sungguh di dalam ibadah, sungguh di dalam melawan hawa nafsu.
Itu yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang ada dalam diri kita, yaitu an-nafsu dan syaitan. Baik. Dikatakan di sini bahwa anbihi yadhar, bahwa Islam ini muncul, Islam ini tinggi ala sairil adyan, melebihi seluruh agama yang pernah ada. Wa yutlaqul jihad ala mujahadatin nafs wa kaffiha 'anil syahawat. Dan dimaksud dengan jihad adalah melawan hawa nafsu, melawan nafsu dan mencegahnya daripada syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang melezatkan tapi membawa pada